Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah siap melanjutkan materi? Ya, kalau memang belum siap saya kasih waktu gitu ya. 2 menit tapi atau 2 detik saja. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa kembali bermajelis ilmu, berusaha meraih ya kebaikan ya dalam kehidupan kita, berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan usaha kita ini akan menambah timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik, Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kita masuk dalam bab perjalanan dakwah Nabi ke Taif ya, ke Taif. Mungkin sebagian ibu-ibu sekalian sudah pernah ya keliling Taif. Mungkin yang dikenal dari Taif sekarang apa, Bu? Pertama, tempatnya sejuk. Ya, yang kedua, di sana ada pabrik penyulingan bunga mawar. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Dikenal dengan penghasil buah-buahan. Dan yang terkini apa? Sudah ada kereta gantung itu ya. Itu mungkin yang sekarang terupdate lah, mungkin seperti itu. Baik, kita akan membahas bagaimana Nabi melakukan dakwah keluar Mekah ya. Ini ada berapa alasan ini? Ada 5 alasan ya. Ini saya tidak bisa berbesar, nggak tahu sebelah mana ini, nggak ketemu dari tadi. Baik, yang pertama, kenapa Nabi berdakwah ke Taif? Yang pertama adalah tekanan dan penolakan di Mekah semakin berat. Karena setelah meninggalnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, saat itu Nabi tidak ada lagi seseorang yang menjamin beliau. Ya. Istilah kata itu yang membackup beliau dalam dakwah itu. Maka orang-orang kafir Quraisy semakin semena-mena kepada Nabi dan para pengikut Nabi. Maka saat itu Nabi memutuskan untuk berdakwah keluar Mekah, yaitu ke Taif. Jarak antara Mekah ke Taif berapa kilometer, Bu? Ya, kurang lebih 80 kilometer. Kemudian mencari perlindungan dan dukungan dari suku yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mencari tempat yang lebih kondusif untuk dakwah. Jadi kalau memang di satu tempat itu enggak bagus untuk dakwah, boleh enggak ibu sekalian mencari tempat yang lain? Ya, diperbolehkan. Nabi pun juga seperti itu. Kemudian misi menyebarkan Islam ke wilayah baru. Jadi beliau punya misi untuk memperluas ya Islam ke daerah-daerah yang baru. Kemudian yang terakhir adalah harapan kepada penguasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 alasan ya kenapa Nabi berdakwah ke Taif. Mungkin tidak harus dicatat, file nanti bisa saya kirim, Bu ya. Ya, nanti bisa saya kirim. Baik, selanjutnya letak kota Taif yang mungkin ibu-ibu sebagian sudah tahu mungkin. Taif adalah sebuah kota yang terletak di sebelah tenggara Mekah, di provinsi Mekah, Arab Saudi. Kota ini berada di dataran tinggi pegunungan Sarawat dan lembah Asir,
memiliki ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Maka Taif itu sejuk tadi. Kalau di Indonesia mana Bu? Di puncak Bogor lah, mungkin begitu ya. Taif adalah kota yang besar dan kuat dan dihuni oleh suku Bani Saqif. Ya, Bani Saqif. Jadi orang-orang Taif itu dari Bani Saqif, begitu. Kemudian suku Saqif memiliki hubungan baik dengan beberapa kabilah Arab lainnya, sehingga jika mereka masuk Islam, penyebaran Islam akan lebih luas. Ini yang menjadi motivasi Nabi ya. Sebenarnya kenapa beliau berdakwah di Taif itu. Kemudian kota Taif memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan pertanian yang bisa menjadi basis dakwah Islam di luar Mekah. Ini diantara penjelasan Taif ya. Taif itu di mana letaknya dan sisi strategisnya gitu ya. Kalau kita lihat di peta itu Bu, ada Mekah, di bawahnya ada Taif ya. Itu seperti itu. Kalau di peta ini kalau pas lagi apa Bu? Kalau lagi bukan kemarau. Lagi dalam kondisi sejuk ya, dan kondisi memang lagi tumbuh. Kalau biasanya terlihat ya bebatuan, gersang. Nah, kita mulai Nabi berdakwah di Taif ya setelah meninggalnya Abu Thalib dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka saat itu gangguan dakwah semakin terasa, semakin dahsyat tadi, karena Abu Thalib ini kan punya peran, punya andil yang luar biasa karena menjamin dakwahnya Nabi. Maka saat itu beliau memutuskan pergi ke Taif sekitar 80 km dari Mekah. Dan beliau berangkatnya pada bulan Syawal tahun 10 ke-10 dari kenabian. Jadi dari kenabiannya tahun ke-10. Kemudian beliau pergi dan pulang dari Taif dengan berjalan kaki 80 km berjalan kaki ibu-ibu sekalian. Jauh apa dekat? Ibu-ibu kalau rumahnya dari Natar ke Masjid Ad-Du'a itu jauh apa dekat? Berapa kilometer? Kalau dari Natar saja naik kendaraan saja nggak mau hadir ke Masjid Ad-Du'a itu kebangetan. Nabi jalan kaki, Masya Allah, 80 kilometer. Kita itu pernah jalan dulu jadi santri, setiap 15 kilo itu minimal itu waktunya berapa Bu? 1 jaman gitu. 1 jaman gitu. Artinya capek gitu ya. Ya capek sekali. Saya pernah jalan dari sini Bandar Lampung ke metro, itu semalaman, coba semalaman dari sini ke metro, begitu, jalan kaki. Pingsannya berapa kali gitu ya. Pingsannya berapa kali. Nah, Nabi itu dalam rangka untuk menjalankan misi dakwah, beliau jalan kaki bolak-baliknya itu. Dan itu luar biasa. Karena beliau berharap bagaimana penduduk Taif ini juga bisa beriman sebagaimana Nabi juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu sekalian datang ke sini, semangat belajarnya itu supaya apa? Bisa memahami Islam dengan baik. Sudah begitu tingkatan kedua, bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita kan. Dan tugas berikutnya tidak sampai berhenti di sini. Bagaimana ibu-ibu mendakwahkan Islam ini ke masyarakat yang ternyata masyarakat kita ini sangat luas dan banyak sekali yang belum paham Islam. Gak usahlah diajak bicara jamak qashar. Bisa jadi sholat subuh aja ditanya berapa rakaat, itu bisa jadi jawabannya 4 nanti itu kan. Benar. Bahkan di suatu desa ibu sekalian, itu bapak penghulunya itu mewajibkan syahadat sebelum nikah. Meskipun kita paham tidak ada perintah untuk bersyahadat sebelum akad nikah itu, tapi di desa itu wajib Bu. Kenapa wajib? Karena pemudanya itu betul-betul jauh dari Islam. Syahadat saja banyak yang gak hafal, coba bayangkan. Itu gak usah berbicara di luar Lampung gitu kan. Ini ada di Lampung ya, yang mungkin dari sini ya kurang lebih 100 km lah ya. Itu ada tempatnya. Dan kami kadang dapat santri dari daerah situ, Allahu Akbar.
Kalau dinasehati itu bukan nunduk, kepalanya dongak begini. Sudah selesai tausiah, bilang apa Bu? Saya mengcopy paste ya kata-kata anak ini ya. Tak kocek balak lo Ustadz, kata dia. Dikocek itu apa maksudnya? Saya tanyalah orang sana. Astagfirullah, astagfirullah. Ada tempat-tempat yang seperti itu. Artinya apa? Yang jauh dari agama, jauh dari akhlak yang baik. Karena apa? Ibu-ibunya masih belajar di ad-du'a. Belum keluar untuk bisa mengajak mereka, itu seperti itu. Jadi ini semangat kita Bu ya, kita belajar sirah itu supaya kita punya semangat untuk berdakwah ya. Jangan sekali tumbang, 2 kali tumbang, apalagi belajar ke masjid ad-du'a, kendaraan ada, masih juga males-malesan, gerimis dikit sudah ngitung, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat. Ustadz, saya punya cucian banyak di belakang, saya jemur, nanti kalau hujan sia-sia. Bu, nggak apa-apa kehujanan, tambah bersih, udah gitu aja. Udah berangkat. Apain begitu ya? Kecuali suami ibu yang melarang, hari ini nggak boleh kajian ya, harus bersama saya di rumah. Nah itu wajib. Nah itu beda, itu urusannya. Tapi kalau urusannya cuma jemuran, apalagi Ustaz doakan supaya saya punya kendaraan roda 4. Kalau taklim mau hujan, mau panas, mau terik, mau apa, saya datangi semua nanti. Giliran punya mobil. Kok beda acara? Bukan ke masjid itu ya, bukan bermajelis ilmu. Atau ketika loh kok enggak datang, katanya sudah punya mobil. Enggak Ustadz, baru disetim kata dia. Eman. Nah baru disetim saja. Cuman berapa Bu? Ilmu ini mahal Bu. Nabi coba berdakwahnya sampai seperti ini. Baik, ini Nabi ya, jadi setelah meninggalnya paman beliau dan istri beliau, itu beliau balik ya ke Taif untuk berdakwah. Kemudian setelah itu beliau ditemani oleh bekas budak beliau yang bernama Zaid bin Harisah. Dalam perjalanan setiap kali beliau menemui suatu kabilah, maka beliau akan mengajak mereka masuk Islam. Akan tetapi apa yang terjadi? Para kabilah itu tidak mau menerima ajakannya Nabi, itu ya. Ini suka duka dalam berdakwah. Maka ibu-ibu sekalian, berdakwah itu kalau dapat jamaah dan jamaahnya banyak itu bonus. Ya, tahu bonus? Nah, sedangkan tugas kita itu adalah menyampaikan kebenaran. Mau diterima atau tidak diterima itu tidak masalah. Karena kesuksesan seorang dai itu terletak dari mana? Istiqomahnya dia menyampaikan kebenaran sampai dia mati itu. Loh Ustadz, saya itu di kampung sampai hari ini ngajak kawan-kawan gak ada juga yang mau ngaji. Stres, ya nggak apa-apa, lanjutkan terus. Tapi jangan berhenti, begitu ya. Nabi Nuh itu ibu sekalian berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun, coba. Pengikutnya berapa? Ada yang menjelaskan 11. Ada yang menjelaskan 13 orang saja. Coba 950 tahun, cuman segelintir. Apakah Nabi Nuh gagal? Jawabannya tidak. Karena memang ukuran sukses itu bukan banyaknya jamaah, tapi beliau meskipun umatnya tidak menerima dakwah, beliau tetap istiqomah. Termasuk ibu-ibu sekalian, dakwain suami sampai hari ini belum sukses, terus saja Bu, terus saja. Ustadz, suamiku masih ngerokok, gimana Ustadz? Nah ini gimana Bu? Masih suaminya ngerokok Bu? Masih, ada yang sudah tidak. Gimana? Pahamkan, nasihati, dirayu, pokoknya lah pakai jurus-jurus yang banyak itu ya. Gimana bisa berhenti merokok itu ya. Baik, jadi ini yang harus kita ambil ya dari sejarah beliau gitu ya. Nah kemudian sesampainya Nabi di kota Taif, beliau menemui 3 bersaudara yang merupakan kepala suku
penduduk Taif, mereka adalah putra-putra dari Amru bin Umair Az-Zaqafi. Jadi pemuka suku Taif itu namanya Amru bin Umar Az-Zaqafi. Putranya namanya Abdi Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Ya, ini 3 putra dari kepala sukunya. Nah, Nabi menghadap mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Maka saat itu justru salah seorang di antara mereka ada yang berkata, dia akan menyobek-nyobek kain Ka'bah seandainya benar Allah mengutus kamu. Itu yang pertama. Orang yang kedua berkata, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain kamu? Tersinggung nggak Bu kalau ibu digituin? Emangnya nggak ada orang selain kamu gitu yang diutus menjadi nabi gitu ya? Ya Allah, mereka ini nggak sopan bener ini sama nabi kita begitu ya. Dan orang ketiga mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu, karena sekiranya kamu sebagai Rasul tentu kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapanmu. Yang ketiga ini nggak mau ngomong Bu, sampai seperti itu. Yang pada intinya Nabi itu sayang loh sama penduduk Taif itu loh ya. Dikumpulkan para pemuka-pemuka itu supaya mereka itu bisa menerima Islam dan bisa mendakwahkan kepada kaumnya, kan begitu kan. Tapi justru ajakan itu berbuah manis apa berbuah pahit? Berbuah pahit, ditolak beliau Bu ya. Nah, sampai dijelaskan di sini beliau tinggal di Taif selama 10 hari, namun disayangkan tidak ada satupun, tidak ada satupun masyarakat Taif yang menerima ajakan Nabi. Mereka justru mencaci maki dan mengusir beliau, dan tidak sampai di situ para pemuka-pemukanya menyuruh para gelandangan, anak-anak kecil untuk ikut ngusir Nabi, ngejar-ngejar Nabi sambil dilempari batu. Seorang Nabi diperlakukan seperti itu Bu. Coba kita jadi umatnya, kalau Nabi dibegitukan gimana Bu? Kita pasang badan untuk Nabi itu ya. Ya, jadi ini kondisi saat itu. Makanya kalau Nabi itu Bu ditanya kapan kondisi beliau paling berduka, yaitu saat ini Bu, di saat ini. Jadi Bunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kapan engkau itu sangat berat hati kamu itu, sangat sedih kamu itu? Ya, beliau sampaikan di saat saya mendatangi Taif itu, di saat saya ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka selamat, kok justru mereka mengusir aku, gitu kan? Sampailah Nabi saat itu Bu ya, di suatu tempat. Jadi sebelumnya di sini Zaid bin Harisah itu berusaha menjadi tameng Nabi, tapi tetap ya lemparan batu semakin banyak sampai mengenai kepala Zaid bin Harisah. Dan kalau Nabi mengenai apa? Di dekat mata kaki, dan keluarlah darah saat itu. Nah, dalam keadaan lelah dan terluka beliau duduk serta bersandar pada sebuah pohon dalam kesedihan. Kemudian beliau memanjatkan doa. Ini doanya Bu ya, kalau lagi sedih jangan pasang status. Itu ya. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepadamu ku adukan kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi, engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah dan engkau adalah Rabbku. Ila man takilluni, kepada siapa saya serahkan diriku ini, gitu ya. Ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu, kepada orang asing yang bermuka masam kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku. Jadi Nabi langsung menyerahkan urusan itu. Nah, setelah itu Bu, datang malaikat Jibril yang saat itu
Beliau menawarkan, ya Rasulullah, an utabbiqa alaihim, bagaimana saya timpakan dua bukit gunung Al-Ahbasain kepada mereka itu. Apa jawaban Nabi saat itu? Jangan, tidak, jangan begitu. Bal arju 'ala Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah. Tapi saya berharap kepada Allah, Allah melahirkan dari anak keturunan mereka hamba-hamba yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dakwah di suatu daerah ditolak, mobilnya bannya dibocorin, dilemparin batu, pecah semua kacanya, ibu berlarian sampai ketemu pohon duduk gitu. Aman, enggak lagi dikejar-kejar. Datang malaikat, wah bagaimana ibu, saya timpakan mereka musibah gitu. Kalau kira-kira ibu gimana? Ibu-ibu sekalian, inilah Nabi kita, ya. Beliau itu memiliki sebuah kasih sayang yang luar biasa. Sayang beliau pada umatnya itu luar biasa. Karena beliau tahu penduduk Taif itu orang yang enggak memahami. Mereka adalah kaumun la yaqilun, orang-orang yang belum berakal gitu loh. Belum sampai pengetahuan kepada mereka, gitu loh. Dan beliau juga cerdas emosionalnya gitu kan. Maka beliau itu kalau berpikir itu visioner gitu loh. Kalau memang bapak emaknya enggak bisa didakwahi, siapa yang harus didakwahi? Anak keturunannya. Jadi kalau ibu-ibu di sini enggak mau menerima dakwah yang benar, saya tunggu cucu dan cicitnya, kan begitu. Harusnya begitu. Jangan malah ya Allah hancurkan mereka, ya Allah binasakan mereka, jangan begitu. Itulah proses dakwah. Kalau memang tidak bisa mendakwahi pemukanya, ya ditunggu gitu ya. Ditunggu. Tunggu apanya, Bu? Ditunggu apa? Ibu yang ngomong ya. Ditunggu mati. Jadi begini Ibu sekalian, memang berdakwah kepada pemuka, para tokoh itu berat. Ya. Tapi kalau berhasil itu sangat strategis untuk dakwah ke depan, benar apa tidak? Jadi kalau pemuka itu bisa menerima dakwah, mereka itu menyebarkannya lebih mudah, sekali ngomong banyak yang ikut, benar apa tidak? Tapi untuk bisa menundukkan para pemuka itu berat. Maka saya pernah ngomong di sini, ibu-ibu sekalian, jangan jadi tua dulu, jangan jadi orang besar dulu sebelum soleh. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena kalau sudah jadi tokoh, jadi orang besar, sudah tua, belum lurus, belum soleh, meluruskannya itu susah. Benar apa tidak? Buktinya siapa? Bapak ibunya ibu-ibu sekarang ini. Cobalah gimana meluruskan mereka itu. Sulit. Kenapa kok bisa sulit? Ya seperti kita membangun gedung, sudah tinggi, sudah 12 lantai, ternyata gedung itu miring. Mungkinkah gedung yang miring ini diluruskan, Bu? Ya mungkin saja. Tapi modalnya besar, konstruksinya mungkin harus diubah, begitu kan. Tapi untuk meluruskan itu berat. Nah inilah tantangan dan inilah sesuatu yang harus dipahami oleh ibu-ibu sekalian. Kenapa mendakwahi orang yang lebih tua itu sulit. Kenapa? Karena mereka sudah punya pendirian sendiri. Mereka sudah punya pondasi. Bahkan kalau kita omongi, malah ngomong apa? Pakai lagi. Saya ini sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kamu baru kemarin baru baca selembar aja sudah nyeramai saya. Sudah, ya seperti itu Bu ya. Nah inilah tokoh. Maka kita dikenalkan dengan sejarah ini. Ternyata kenapa Nabi kesusahan mendakwahi tokoh? Ya memang seperti itu. Tokoh itu sulit untuk ditundukkan, begitu. Tapi itu menjadi target utama untuk kita dakwahi di awal-awalnya. Meskipun menolak, ya tetap bagaimana kita dakwahi mereka. Jadi ibu-ibu sekalian, juga kita ingin sampaikan pada pertemuan ini, Nabi Pak,
dalam kondisi sesulit ini, seberat ini Bu, beliau itu kan padahal dibekali apa Bu? Doa-doa mustajabah. Kalau toh Nabi gunakan doa itu, mungkin enggak hancur tuh kota Taif? Mungkin. Tapi kenapa Nabi itu enggak mendoakan kehancuran saat itu, enggak dipakai doanya itu? Nabi jelaskan sendiri dalam hadis muttafaqun alaih. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa-doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi berharap bagaimana doa itu bisa segera dikabulkan. Tapi apa kata Nabi? Wa in ihtaba'tu da'wati, saya simpan doa itu, saya tidak gunakan doa itu, sesulit apapun kondisiku saya tidak pakai doa itu. Kenapa Bu? Syafa'atan li ummati, saya ingin memberikan syafaat kepada umatku. Jadi Nabi nanti ketika beliau melewati sirat, dan beliau akan menunggu di ujung sirat, dan beliau menghadap kepada umatnya, dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma salim, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Di saat para nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat karena doanya sudah dipakai, Nabi kita nggak dipakai di dunia karena beliau paham konsekuensi. Kalau doa itu dipakai di dunia, beliau terhalang untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu seperti itu. Jadi kalau berbicara orang yang paling sayang dengan kita, orang yang paling setia dengan kita, siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih kalau kita melihat orang-orang itu kok nggak mau mengamalkan sunnah Nabi, itu sedih. Bukan apa-apa. Kita nanti di akhir itu berharap merengek-rengek syafaatnya Nabi loh. Karena apa? Nabi-nabi yang lain nggak bisa membantu kita. Justru Nabi kita saat itu beliau didatangi oleh orang-orang di padang mahsyar. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khalilullah, isfa'lana, berilah syafaat kepada kami. Beliau langsung mendekat ke arah arsy. Beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari itu Allah memanggil Nabi kita, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tuhtah, kamu minta saya beri, wasfa'tu syafa', kamu minta hak syafaat, saya berikan kamu hak syafaat. Nabi saat itu Bu, beliau angkat kepalanya dari sujud, beliau melihat umatnya dan beliau memperjuangkan umatnya dengan mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Rabb umatku ya Rabb. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi kita, masukkan umatmu ke dalam surga. Dibukalah pintu surga itu. Masya Allah. Ibu-ibu mau barisan keberapa? Barisan pertama, barisan kedua? Nabi begini Bu ya, kumtu ala babil jannah, saya itu berdiri di sisi pintu surga. Fa inni ra'aitu aksara man dakhalaha al masakin, dan ternyata kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Ayo. Terus gimana yang kaya-kaya? Kayak kami Ustaz, nah kan ada. Yang kaya harta Bu harus kaya infak gitu, harus. Kalau enggak Bu, kepater nanti, tahu kepater Bu? Kesusahan nanti di padang mahsyar, hisabnya lama. Ya wajar, karena orang miskin belinya cuman ke pasar tempel gitu kan. Orang kaya ke mall, orang miskin beli bakso maksimal, orang kaya beli. Nah itu hisabnya di situ. Orang kaya, orang miskin naik motor, itu pun kadang mogok, kena razia pula. Orang kaya, Masya Allah dingin dia, naik roda 4, begitu kan, irit pula pakai solar, begitu. Allahu Akbar. Ya itulah. Ya kemudian setelah itu
Nabi bersabda, kuntu ala babinar. Ini dengarkan, ini yang harus didengarkan. Saya berdiri di sisi pintu neraka. Fara'aitu aksara man dakhalaha an-nisa, dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Nah, ini kabar yang gak enak jadinya Ustaz. Gak enak makan jadinya. Habis pengajian doa padahal mau makan-makan Ustaz ini. Ini dengar Ustaz begini, udah cancel aja lah. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ya itulah. Ibu mungkin sudah sadar sendiri masing-masing. Bukan masalah sholat, bukan masalah puasa, bukan masalah kajian, bukan masalah baca Quran. Saya yakin ibu-ibu lebih bagus daripada para suaminya. Bahkan MT, majelis taklim, perempuan tuh banyak banget gitu, wanita itu kan. Majelis taklim apa-apa, bapak-bapaknya gak ada. Yang sering ngaji ibu-ibunya gitu. Kenapa kok yang masuk neraka lebih banyak ibu-ibu? Kenapa Bu? Saya sederhanakan supaya ibu tidak terlalu bersedih Bu ya. Pertama, memang di awal-awal manusia masuk surga, masuk neraka, memang kebanyakan wanita akan masuk neraka. Benar. Tapi setelah proses dan diproses, kan di neraka tidak selamanya, ada yang cuma sebentar. Nah, ketika sudah selesai urusannya, penghuni surga masuk surga semua, yang neraka tinggal yang kekal semuanya, maka di saat itu penghuni surga dipenuhi oleh para wanita. Masya Allah. Tapi nyangkut dulu di neraka. Transitnya itu di neraka dulu gitu. Kenapa? Urusannya masalah hati, masalah perasaan, masalah ego, terutama dengan suami. Itu saja udah. Ya, yakfurnal ashira wa yaksurna la'nah. Dua ini, maka ibu tundukkan dua hal ini. Gimana? Yang pertama, banyak mengkufuri kebaikan suami. Itu. Sering mengungkit-ungkit, mas, cuma nggak dibawain oleh-oleh aja, mas, kamu ini nggak pernah membahagiakan aku selama ini. Nah, itu calon penghuni neraka itu. Aduh. Kebaikan suami banyak, tapi jangan ibu ungkit-ungkit yang nggak diberi gitu loh Bu. Maksudnya begitulah ya. Yang kedua, perempuan banyak masuk neraka itu karena apa? Banyak melaknat, lisannya dijaga. Kalau ngomong dipikir. Karena kebanyakan perempuan itu kalau ngomong baziah, kata Nabi, nyelekit gitu. Omongannya pendek tapi dalamnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya, dan seringnya suami yang merasakan sakit hati itu. Diam-diam dia ngambil mancing itu ya, untuk refreshing itu ya. Hati-hati Bu ya, kalau suami sering izin mancing itu jangan-jangan ingin melepas apa Bu? Stres itu ya. Bisa jadi itu ya. Artinya dua hal itu, karena ini sifat wanita ya, sifat wanita itu sulit untuk ditundukkan dalam bab ini, begitu ya. Nggak usah diperpanjang, nanti parah nanti pembahasan kita. Tapi intinya kita melihat Nabi ya, perjuangannya untuk umatnya itu luar biasa. Makanya ibu sekalian, dari sekarang lah ya, dari sunnah-sunnah terkecil itu sudah mulai kita amalkan. Ketemu dengan saudara kita, bagaimana? Senyum, at-tabassumu liwajhi ahika sadaqah. Senyummu yang engkau berikan untuk saudara kamu itu adalah sedekah. Saya sampai dulu tuh berpikir, kenapa sih senyum aja harus dikasih pahala? Kan senyum tuh kan murah, nggak perlu modal. Senyum 227, bibirnya ditarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, senyum selama 7 menit, orang gila. 7 detik. 7 detik ya. Ya. Jadi kenapa senyum itu berpahala? Ternyata orang untuk senyum itu butuh perjuangan. Enggak semua orang itu mudah senyum, benar enggak Bu? Ada orang itu yang sakit gigi sampai 2-3 hari, bahkan ada yang sebulan sampai setahun. Ketemu, assalamualaikum, lam.
Astagfirullah. Yang kedua, la tahqirona minal ma'rufi syai'a, kata Nabi, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau talakin, meskipun kamu hanya bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang lepas, tidak ada beban, mukanya berseri-seri enak gitu loh. Ini enggak, mukanya ya Allah ya Rabbi. Kita tahu ibu itu uang belanjanya kurang, kita tahu gitu loh ya. Tapi enggak usah dinampak-nampakkan gitu loh Bu. Gimana ceria, enggak ada beban. Enak enggak Bu kalau jalan sama temen yang mukanya tuh fresh, happy, enak enggak? Enak. Tapi sekali ngajak temennya ini cemberut aja. Mau makan apa siang ini? Serah. Oh besok enggak saya akan ajak, kan begitu toh. Nah iya, orang Nabi perintahnya dari yang kecil-kecil aja lah. Kemudian ittaqin nara walau bisyikki tamrah, takutlah kamu dari neraka meskipun bersedekah dengan separuh buah korma. Sedekah meskipun 2.000, 1.000 enggak apa-apa, rutinis setiap pagi, dari yang kecil-kecil gitu ya. Nah termasuk juga bagaimana sudah membiasakan diri kalau kita bertetangga, kalau masak daging apa Bu? Fa'aksir ma'aha wa ta'aha jiranaka, perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetanggamu. Ya tapi jangan dikasih kuahnya saja. Kan begitu ya. Termasuk apa Ustadz? Termasuk berjabat tangan. Kalau bukan mahramnya ibu, jangan berjabat tangan. Kenapa Ustadz? Apa salahnya? Itu kan bagian daripada apa? Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam yang bagaimana kayak gini ini kan? Ada aturannya. Nabi bersabda, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bi muhitin min hadidin khairun lahu min ayyam musamra'atan la takhilul lahu. Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, tusuk, itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Berarti ibu-ibu apa? Harus paham siapa yang mahram, siapa yang bukan mahram. Sudah hari ini sudah banyak tuh artis-artis yang sudah hijrah, sudah begini kok nggak mau jabat tangan. Ibu kok masih aja jabat tangan. Sudah harus dimulai gitu ya. Karena apa? Kita ini butuh syafaat Nabi. Kita ini nanti meninggalnya harus dalam status umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita menjadi umatnya Nabi kan harus mengamalkan perintahnya, kan begitu loh. Itu seperti itu. Termasuk dalam urusan warisan, Bu, jatah ibu dalam warisan itu 1, laki-laki 2. Berarti berapa Bu? Separuhnya. Ya harus diterima. Ini tidak menggugat sampai ke pengadilan. Ini enggak adil, enggak ini dan sebagainya. Bu, ikuti, taati. Nabi sudah katakan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga semuanya kecuali orang-orang yang enggan. Nabi ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang ngeyel, tongel, enggak mau tunduk, dialah orang-orang yang enggan, dialah yang Allah akan masukkan kemana? Ke neraka. Dari makan pakai tangan kanan, sudah enggak pakai tangan kiri lagi, jangan. Kalau makan bakwan ada cabenya gimana Ustaz? Kok susah amat sih cuman megang cabai aja kok. Ya gimana bisa diselipkan di jari atau taruh dulu bakwannya baru gigit cabai. Kok kayak kurang solusi. Makan bakso ada kerupuk, pakai kerupuk Ustadz, pasti tangan kiri yang pakai, yang megang
kerupuk. Oke, yang megangnya tangan kiri nggak apa-apa, tapi pas eksekusi masuk mulutnya, ya tangan kanan yang ngambil. Kan enak sih Bu. Ini bukan permasalahan apa salahnya, apa dosanya saya pakai tangan kiri. Kan Nabi sudah ingatkan, pernah ada seseorang yang makan di depan Nabi pakai tangan kiri. Nabi langsung katakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tadi justru menjawab, la astati, saya tidak bisa. Oh, Nabi pun marah Bu. Nabi itu melihat orang pakai makan dengan tangan kiri, marahnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, lasta ta'ta, sekali-kali kamu tidak bisa makan dengan tangan kananmu. Fama rafa'aha ilal kibr, tidaklah orang ini terhalang untuk bisa makan dengan tangan kanannya, melainkan disebabkan karena apa? Kesombongan. Jadi ibu tahu makan itu perintah dengan tangan kanan, tapi tetap pakai tangan kiri. Ibu sombong itu. Ibu sudah sombong. Karena sombong dalam Islam adalah al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu artinya apa? Menolak sebuah kebenaran. Tidak mau menerima sebuah kebenaran itu. Itulah sombong. Nah, jadi kita belajar di sini, oh ternyata mengikuti sunnah Nabi itu harus sedetail itu. Ya iya. Kita berusaha meskipun banyak orang nanti tidak suka. Gitu Bu ya. Termasuk saya kadang-kala menghadiri misalnya ada pesta. Kok di situ enggak disiapin kursi? Berarti kan kita dipaksa untuk makan ala siapa ini coba? Tolong ini ya. Yang muslim ini, yang ngadain walimah muslim padahal ini. Kalau orang kafir oke lah gitu lah. Orang muslim nggak difasilitasi. Masa pakai peci hitam-hitam, putih-putih, makannya sambil berdiri. Kan begitu loh. Artinya bukan masalah Ustadz, cuman sebentar sekali dua kali, bukan itu. Karena ini masalahnya harga mati Bu. Nanti kita berharap syafaat Nabi, tapi ada syaratnya. Syaratnya kita harus mengamalkan sunnah Nabi itu secara totalitas. Mau Ibu nanti setengah-setengah dapat syafaatnya, atau mungkin nanti setengah di surga, setengah di neraka badannya, mau? Kan nggak ada orang yang setengah di surga, setengah di neraka, kan nggak ada. Kalau masuk surga ya masuk surga, masuk neraka ya masuk neraka. Begitu. Jadi doa ini, Ibu sekalian, ini disampaikan Nabi mengingat umatnya gitu, yang luar biasa kok malah menolak begitu kan. Termasuk Nabi tadi, kenapa nggak pakai doa yang dititipkan Allah kepada beliau, yang dibekali Allah kepada beliau? Karena beliau paham umatnya itu banyak yang bermasalah nanti. Maka beliau tidak pakai itu, beliau lebih rela menderita di dunia, dilempari batu. Ya, dalam kondisi yang susah payah, beliau tetap tidak menggunakan doa itu karena beliau berharap untuk bisa mendapatkan, untuk bisa memberikan apa? Syafaat kepada umatnya. Luar biasa. Kita ini umat Nabi banyak keuntungannya. Apa Bu? Pertama, umurnya lebih pendek, tapi amal ibadahnya bisa melampaui umat-umat terdahulu. Dengan apa? Lailatul Qadari khairu min alfi syahrin. Benar apa tidak? Ya, kita satu kali dapat Lailatul Qadar sudah dapat 83 tahun. Kalau seumur hidup kita dapat 10 kali, berarti sudah dapat berapa? 830 tahun lebih baik amal ibadah kita daripada umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua apa Bu? Kita umat terakhir, nahnu akhiruha wa awwaluha. Kita umat yang datang terakhir tapi masuk surganya pertama kali. Coba. Bersyukur enggak Bu? Yang pertama tadi, umur kita pendek tapi bisa mengalahkan. Ini harus kita syukuri. Ibu-ibu sekalian, kalau sampai diberi umur sampai 950 tahun, ngaji di masjid doa sampai 950 tahun tuh gimana gambarannya Bu? Bukan, kalau ibu itu pakai jilbab itu setiap kali kajian ganti itu berapa kali ganti jilbab coba? 950 tahun. Allahu Akbar. Sandalnya Bu berapa kali ganti sandal? Iya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kata Nabi, umur umatku ya berkisar antara 60 sampai 70
70. Yang 60 Bu. Ya, jangan macem-macem lagi. 60-60-an nggak usah karaokean lagi. Ini kadang-kadang masih ini kan. Dipanggil Bu Hajah lagi. Kepada Bu Hajah untuk naik ke atas panggung. Menyumbangkan suara emasnya. La haula wala. Oke Bu, suara Ibu bagus, tapi sudah enggak lagi lah Bu waktunya gitu loh. Sudah waktunya Ibu membaca Al-Quran, sudah waktunya Ibu introspeksi diri, sudah waktunya Ibu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih joget nenek-nenek, jilbaban pula. Astagfirullah. Sama biduan lagi. Astagfirullahaladzim. Baik, singkat-singkat cerita sampailah di sini. Ini yang kita ceritakan tadi, hari terberatnya Nabi ketika beliau berdakwah di Taif. Kemudian setelah itu kita akan bahas di Taif itu ternyata Nabi mendapatkan 2 pertolongan. Pertama yang tadi kita jelaskan dari malaikat Jibril alaihissalam dan menawarkan untuk bisa menimpakan 2 bukit tadi, 2 gunung ke penduduk Taif. Yang kedua, sepulang dari Taif itu ternyata Allah mengutus siapa? Sekelompok jin ya kepada beliau untuk memperdengarkan Al-Quran. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Jadi ada hiburan Bu. Penduduk Taif menolak, tapi di jalan kembali ke Mekah beliau bertemu dengan sekumpulan ini dari bangsa jin ini yang mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi. Dan mereka beriman, itu Masya Allah. Ada hiburan sedikit lah. Kalau manusia menolak, bangsa jin justru menerima. Maka ibu-ibu sekalian, Nabi kita itu diutus tidak hanya kepada manusia. Bahkan Nabi mengatakan, bu'istu ila kulli ahmar wa aswada. Saya itu diutus kepada bangsa merah, itu adalah manusia, wa aswad, bangsa hitam, yaitu jin. Jin itu seperti kita. Mereka dapat beban syariat seperti kita. Mereka juga sholat, mereka wajib puasa, mereka wajib juga membayar zakat. Di antara mereka juga ada ulama-ulamanya, ada yang hafal Quran juga. Mungkin sekarang ini juga ada yang ngaji bersama kita tuh. Itu dilihat tuh. Itu takut ibunya. Bisa jadi, karena memang dijelaskan seperti itu. Cuman perbedaannya apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan para kabilahnya itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Bedanya mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ibu-ibu pernah melihat jin? Kalau melihat jin bagaimana Bu? Apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan dipahami Bu, ibu sekalian, hantu versi orang Indonesia itu hantu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Itu tidak dibenarkan. Kalau toh ada penampakan-penampakan, itu adalah dari bangsa jin. Dari bangsa jin itu ada as-su'ala. As-su'ala itu adalah saharatu minal jin, ahli sihir dari bangsa jin. Dia itu mampu menjelma dalam bentuk-bentuk tertentu. Kalau ketemu mereka ngusirnya enak. Kata Nabi, idza ja'al ghilan fabadiru bil adzan. Kalau kamu ketemu hantu segera kumandangkan azan.
Jin itu takut sama azan. Yang susah ini setan dari bangsa manusia. Diazani, dibacain ayat kursi masih juga di situ, gitu ya. Nah makanya kalau ada penampakan dibacakan azan kok nggak kabur, ambil batu timpuk, Bu ya. Itu orang pasti. Itu pasti orang. Karena mereka itu takut dengan kita, ya. Ibu sekalian, itu bangsa jin. Jin itu ada 3 macam, jin kafir dan jin fasik, itulah setan. Itu yang mengganggu kita. Nah, yang ketiga adalah jin mukmin. Jin mukmin inilah yang beriman, yang mendengarkan Al-Qur'an ini bersama Nabi ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka sebagaimana kita. Jangan takut sama mereka karena hakikatnya mereka takut dengan kita. Dan yang pergi kemana, Bu? Ke kebun, mungkin iseng-iseng ya. Ada tempat yang agak angker. Itu jangan lagi mbah, si mbah. Enggak boleh. Itu justru menurut Imam Ibnu Katsir, jin itu langsung membesar badannya. Kemudian dia akan mudah merasuki tubuh kita. Maka terjadilah yang namanya kesurupan jin. Kesurupan jin itu karena 3. Pertama, kita takut sama mereka. Yang kedua, kita zalim sama mereka. Bentuk kezalimannya apa? Bisa kalau di hutan atau di kebun itu ada lubang, itu jangan dikencingi. Itu Nabi katakan, la yabulana ahadukum fi juhrin. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang, karena lubang itu tempat tinggal mereka, begitu ya. Dan jangan pula membuang air panas di tempat-tempat seperti itu. Itu bisa menyakiti mereka dan mereka bisa balas dendam. Dan yang ketiga, mereka mengganggu kita itu karena apa? Cinta. Nah, itu ada, Bu. Jin itu kalau sudah suka sama kita, ampun, Bu, dikejar terus, Bu. Benar, dan itu banyak dari kawan dan juga ada dari masyayikh yang pernah kondisinya seperti itu juga. Dicintai sama bangsa jin. Pernah, Bu, dicintai bangsa jin? Nauzubillah, jangan, Bu ya. Bahkan di Lampung ini ada suatu daerah itu pernikahan dengan jin ada, Bu ya. Jadi perempuannya ada, lakinya itu hanya kursi sama jas. Itu ada, ya. Laki-laki ya, nauzubillah nih, kok bisa terjadi. Yang jelas itu tidak diperbolehkan. Memang benar, Bu. Pernikahan jin dan manusia itu bisa. Bisa. Perkawinannya bisa. Gitu ya. Kok bisa begitu-begitu? Ya pokoknya bisa. Itu para ulama menjelaskan begitu. Terus anaknya bagaimana? Nah, para ulama nggak sampai ke sana menjelaskan bagaimana anaknya. Apakah anaknya jadinya gerandong atau apa itu saya nggak tahu ya. Tapi bisa, manusia dengan jin itu bisa berhubungan, itu seperti itu. Oke, yang terakhir kita membahas hikmah dakwah di Taif. Yang pertama, jadi prioritas dakwah Nabi kepada tokoh-tokohnya. Ini kita sudah jelaskan. Karena kalau tokoh itu menerima dakwah, maka di bawahnya semakin mudah. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kenal dengan tokoh-tokoh di suatu daerah, itu kalau bisa masuk dakwahnya lewat tokohnya, itu lebih cepat. Ya, kalau sekarang ada kenal bupati, Pak Bupati, kenal gubernur, Pak Gubernur gitu ya. Kalau di kampung ada siapa? Ada kades dan macam-macamnya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersikap sabar menghadapi perlakuan buruk para penentangnya. Ini yang kita perlu pelajari. Ya, dari Nabi. Ya, beliau itu meskipun dianiaya, ya dilempari batu, tetap bersabar, bahkan mendoakan yang baik-baik kepada kaumnya. Yang ketiga, perjumpaan jin tadi sebagai bonus. Kemudian yang terakhir, perjalanan dakwah syarat dengan ujian dan cobaan, maka setiap dai harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Allah a'lam bishawab. Demikian ibu sekalian, tema kita tentang perjalanan dakwah Nabi ke Taif. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya, pelajarannya. Masih ada waktu, silahkan bisa, yang mau bertanya kami persilahkan. Ada satu lewat WA Ustadz. Saya ibu rumah tangga, tidak berpenghasilan, semua kebutuhan dipenuhi dan ditanggung oleh suami. Apakah semua harta yang ada di rumah dan lain-lain mutlak milik suami semua? Jawabannya iya. Wow, gimana ini Ustaz? Bukankah harta suami harta istri, Ustaz? Itu versi orang Indonesia dan versi orang Jawa.
Orang Jawa, Bu. Gitu ya. Kalau dalam Islam itu begini, Bu, nanti, Bu, ya. Jadi harta istri itu apa? Pertama, mahar, jelas. Yang kedua, warisan dari orang tuanya. Itu jelas milik istri. Yang ketiga mana lagi? Kalau istri bekerja, yang didapatkan istri misalnya dibelikan kendaraan motor, ya udah milik istri. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak bekerja, tidak berpenghasilan, berarti harta yang murni dimiliki istri adalah yaitu tadi mahar dan warisan dari orang tuanya. Karena memang di dalam Islam istri itu diratukan, kan begitu kan? Istri itu ya dimanja. Istri itu di rumah. Istri itu dicukupi, bukan mencukupi. Kan begitu. Karena kalau sampai istri Bu ya, ikut juga bekerja, apalagi jadi wanita karir, mohon maaf, ini kata-kata saya. Pasti ada juga yang diantara ibu-ibu juga jadi wanita yang seperti itu pasti akan ada dampak-dampak di rumah. Terutama apa? Pendidikan anak pertama. Kan anak sering dititipkan kemana? Daycare apa itu namanya. Akhirnya kan seperti itu. Yang kedua, nilai masa keemasan anak itu kan dari usia 2 sampai 8 tahun toh. Itu penanaman karakter orang tua kepada anaknya gitu kan. Nah, sedangkan kalau wanita itu sering keluar tadi bekerja dan berbisnis dan sebagainya, pasti anaknya itu akan mendapatkan warna, akan mendapatkan penanaman karakter dari orang yang kita tidak tahu gitu loh. Makanya Islam membatasi tadi ruang begitu kan. Meskipun kalau memang sudah kerja gimana? Nah, carilah kalau bisa untuk ibu-ibu pekerjaan yang memang ya ramah dengan wanita gitu loh ya. Di rumah bisa home industry, punya keterampilan menjahit atau membuat kue dan macam-macamnya. Itu masih selaras. Atau kalau ngajar jadi seorang guru ya minimal guru SD lah. Kalau campur ya laki perempuan ya. Kalau sudah SMP ya ngajar laki-laki itu laki-laki SMP sudah tahu ibu guru cantik apa tidak cantik kan begitu kan. Itu seperti itu. Itu pun dibatasi harinya. Kalau kami di pesantren itu maksimal ustadzah itu ngajarnya hanya 3 hari itu maksimal. Itu sampai zuhur saja. Selainnya harus di rumah. Selebih daripada itu harus di rumah. Itu idealnya memang seperti itu ibu sekalian. Jadi memang kalau ditanya apakah harta saya berarti kalau nggak bekerja nggak punya harta, jawabannya iya. Tapi kan ibu semuanya itu dicukupi oleh sama suami. Bahkan Nabi katakan tugas seorang suami itu istri kamu harus makan di saat kamu makan. Istri kamu harus dibelikan baju di saat kamu beli baju. Dan istri kamu harus tinggal di rumah ketika kamu sudah punya rumah. Kan seperti itu. Artinya memang dimuliakan begitu kan. Karena di luar itu tidak bersahabat untuk perempuan. Benar nggak Bu? Nah sekarang banyak perselingkuhan. Itu gara-gara apa Bu? Perempuannya banyak keluar kandang. Benar apa tidak? Ya bagaimana dia dinas dari Bandar Lampung ke Kota Bumi, satu mobilnya 2 laki-laki 1 perempuan, kadang satu laki-lakinya sakit nggak ikut berangkat, kan ngobrol berdua jalan, berangkat pagi pulang nanti jam 9 malam nyampe rumah, dari sini ke Kota Bumi ngobrolnya puas nggak kalau berdua itu? Puas, lama-lama ada bibit-bibit itu nggak kira-kira? Nah itulah manusia. Nah makanya kalau memang ya belum bekerja sebaiknya ya dipikir lebih dulu. Cari yang memang ya akrab bersahabat dengan kondisi atau kulturnya seorang wanita lah. Jangan yang terlalu jauh-jauh gitu. Pasti banyak yang akan ditinggalkan ya kewajiban-kewajibannya. Baik seperti itu. Silahkan yang lain, Fadol. Dari ibu-ibunya kalau mau bertanya langsung. Oh silahkan ibu sebelah kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ini mungkin di luar tema ya. Tapi tadi ada disinggung sedikit masalah suara wanita. Ya. Nah, itu suara wanita itu kan katanya itu apa namanya itu aurat ya, Ya. Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau pada satu pengajian, terus kita di situ ada laki-laki. Nah, kita disuruh untuk membaca ayat Al-Quran. Ya. Itu bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala dalam kaedah bersuara. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Ahzab ya, 33 itu, 32 33 itu. Fala tahdana bil qauli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Janganlah kalian para wanita merendahkan suara di hadapan kaum laki-laki. Jadi kalau ada yang bertanya assalamualaikum, waalaikumsalam, itu enggak boleh. Didayu-dayukan itu enggak boleh, dilembut-lembutkan itu enggak boleh. Karena apa ibu-ibu sekalian? Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, dikhawatirkan pihak tadi yang mengajak bicara itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit zina. Kalau hatinya lagi enggak salim karena kata-kata ibu itu Masya Allah, merdu. Terus apa lagi ibu? Mendayu. Sudah begitu mempesona gitu ya. Kan nggak sedikit kan orang jatuh cinta dengan penyiar radio dulu kan. Iya, nggak tahu bentuknya kayak mana kan. Tapi suaranya Masya Allah Ustadz, kayaknya orangnya ganteng itu. Nggak taunya setelah ketemu, lah jelek hitam. Ya, itu bukan saya ngomong Bu ya tadi. Nggak, artinya itu menjadi fitnah, apalagi suara perempuan gitu loh. Suara perempuan. Nah, kalau dalam acara-acara besar ada laki-lakinya, itu sebisa mungkin yang membaca tilawatul Quran jangan ibu-ibu. Harus bapak-bapaknya dong. Gitu ya. Dan kita tidak setuju dan tidak sepakat kalau ada ibu-ibu tilawah di hadapan laki-laki. Kan seperti itu. Ya artinya beginilah Bu ya. Laki-laki itu tahulah ibu ya, matanya pasti jelalatan, penilai ulung itu laki-laki. Ada yang maju, cantik banget ya, itu kan laki-laki. Gitu kan? Sudah begitu, gadis apa janda? Nah kan itu laki-laki. Kalau ibu-ibu kan paling bisik-bisik gitu aja, nggak terlalu frontal kan begitu Bu. Nah, artinya itu dijaga. Karena apa? Jangankan suara. Ibu-ibu seperti ini saja itu sudah aurat. Al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Meskipun pakai jilbab segede apapun, ibu-ibu itu tetap aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Kalau sudah keluar rumah, maka setan akan mempercantik, memperindah si perempuan tersebut. Makanya ada di tengah-tengah kaum laki-laki itu pembicaraan rumput tetangga lebih itu karena itu Bu. Memang setan itu kalau bahasa gitu didandani, mendandani si perempuan ini kalau keluar rumah gitu. Jadi kalau dilihat oleh laki-laki itu nampak indah, nampak cantik. Itu seperti itulah auratnya di situ. Apalagi tadi masalah suara. Maka fala tahdhana, jangan direndahkan. Kalau ditanya tilawah jangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu semua oke lah, silahkan ibu-ibu yang tilawah. Ustadz, kalau nenek-nenek, Ustadz saya ini kan sudah nenek-nenek, tapi sering disuruh untuk tilawah, saya terima apa tidak? Meskipun nenek-nenek juga sama hukumnya. Karena tidak sedikit nenek-nenek juga menarik ternyata. Loh buktinya ada yang tergila-gila sama nenek-nenek usianya 19 tahun. Loh menikah kan? Menikah, jadi berarti
tidak menjadi sebab nenek-nenek itu enggak menarik kalau karena sudah tua tuh enggak, buktinya ada yang tertarik begitu loh Bu. Nah itulah ya, bisa dipahami Bu sekalian, termasuk berjabat tangan. Ustaz, saya kan sudah nenek-nenek nih, masa enggak boleh berjabat tangan juga dengan laki-laki lain? Ya juga enggak boleh gitu ya, takutnya lagi-lagi gitu ya, takutnya ada yang tertarik sama nenek-nenek gitu ya. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin? Masih ada Bu yang mau bertanya? Ya silakan. Di tengah Ibu. Fadhol. Nah, dikerasin aja suaranya. Oh enggak dengar. Bentar, kayak mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Ini di beberapa arti di dalam Al-Quran itu sering saya lihat ada pengertian arsy. Arsy itu sendiri apa ya, Ustadz? Mungkin itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Banyak yang mendefinisikan arsy itu dengan singgasana. Sudah sampai di situ saja. Tidak boleh kita mendetilkan itu karena memang tidak diperbolehkan. Sampai Imam Malik itu mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya, yang namanya Allah bersemayam itu ya maklum, diketahui, gitu kan. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, kita bertanya bagaimana bersemayamnya Allah itu bid'ah. Kita serahkan kepada Allah bersemayamnya itu bagaimana, bentuk arsy-nya itu bagaimana, itu tidak penting untuk kita kaji. Karena kita tidak bisa menjangkau apa yang dimampui oleh Allah, yang dilakukan sama Allah. Maka perintah para ulama kepada kita, tafakkaru fi alaillahi wa la tafakkaru fillah. Banyaklah kalian bertafakur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, jangan banyak bertafakur tentang Allahnya. Kalau ibu memikirkan Allah, stres nanti Bu, jadinya majnun nanti. Contoh, ibu ditanya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Man khalaqa anna, siapa yang menciptakan manusia? Kita jawab pasti Allah. Nah, kalau dilanjutkan bahaya ini. Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Ayo, bahaya kan? Nah, kata Nabi, kalau ada orang bertanya seperti ini adalah pertanyaan setan. Bukan saya tadi ya, ini contohkan saya. Maka beliau perintahkan apa? Ambil pasir, lempar wajah orang itu dengan pasir. Karena enggak boleh pertanyaan seperti itu. Orang datang kepada sahabat Umar bin Khattab bertanya tentang hal-hal yang seperti itu. Langsung, sini Mbak, sini. Apa itu? Pelepah korma. Dipotong, setelah itu apa? Dipukul wajahnya, kepalanya itu. Masih adakah pertanyaan itu di kepalamu? Masih ada ya Amirul Mukminin, dipukul lagi, depak gitu kan. Masih ada pertanyaan itu, masih pukul lagi sampai pertanyaan itu hilang. Karena ini memang ranah atau wilayah-wilayah yang kita tidak boleh terlalu masuk. Kalau masuk kita malah bingung. Contoh misalnya, contoh lagi. Allah itu katanya bersemayam di atas arsy. Bukankah Nabi menjelaskan bahwasanya Allah itu turun ke langit bumi pada sepertiga malam terakhir. Sedangkan sepertiga malam terakhir di bumi ini ada terus nggak Bu? Ada terus. Akhirnya kan kita dengan akal kita, dengan kekurangan dan kelemahan akal kita, kita akan mengatakan dan menghukumi Allah. Berarti Allah nggak konsisten dengan firman-Nya kan gitu kan. Bukannya Allah bersemayam di atas arsy, kenapa Allah turun-turun kan begitu kan? Nah ini kita seperti nggak boleh masuk karena kita ini nggak ada kemampuan untuk menjangkau apa yang dilakukan
Allah. Innahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, sama sekali enggak serupa. Jangan dibayangkan Allah seperti kita, tangan Allah seperti tangan kita, Bu. Jangan. Kemampuan Allah sebagaimana kemampuan kita juga jangan. Itu seperti itu. Apalagi katanya Allah ada. Mana buktinya saya enggak bisa ngelihat Allah kan gitu kan. Sudah pegang tangan orang itu, suruh megang setrum itu. Kelihatan nggak setrum itu, Bu? Kelihatan nggak? Setrumnya kelihatan nggak? Kayak biasa aja kan kabel. Kalau dipegang, nah itulah. Pernah Ibu kentut? Pernah kan tiba-tiba nggak ada bentuknya tapi bau kan? Ada angin nggak, Bu? Ada angin nggak? Gini-gini ada kan? Kelihatan nggak, Bu? Nggak kelihatan. Bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Kan begitu loh. Artinya banyak nanti kaedah-kaedah untuk memahamkan hal yang seperti itu. Tapi pada intinya sebatas itu saja. Kita tidak boleh lebih memahami hal. Bahkan sampai Imam Malik mengatakan bertanya tentang bersemayamnya Allah, bagaimana arsy Allah, itu adalah sebuah kebid'ahan. Nggak boleh kita bertanya seperti itu. Cukup? Satu lagi kalau ada. Masih ada Bu yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke masalah aurat itu, Pak Ustaz. Ini ada Quran surat An-Nur ayat 60 yang bahasanya perempuan tua yang telah berhenti haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian luar. Mohon penjelasannya itu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Itu batasan-batasan aurat, Bu ya. Memang ada semacam pembolehan. Tapi setelah dijelaskan tetap karena melihat fitnah. Jadi begini, Bu. Contohnya begini saja. Saya mengambil kisah yang lain supaya Ibu bisa memahami ayat itu. Jadi para wanita di zaman Nabi itu, kalau ketemu laki-laki, mereka akan turunkan tutup wajah itu kan. Itu seperti itu. Yang ditemui oleh para wanita di zaman sahabat Nabi itu siapa? Para sahabat-sahabat yang keimanannya luar biasa. Tapi para sahabiahnya tetap menjaga auratnya. Gitu loh. Nah makanya Syekh bin Baz itu sampai beliau mengatakan karena hari ini banyak laki-laki yang mohon maaf tidak beriman, yang tidak menjaga pandangannya dengan baik, maka sebaiknya sebisa mungkin perempuan-perempuan itu kalau bisa pakai apa, Bu? Niqab. Karena apa? Muncul berbagai macam fitnah, muncul berbagai macam kejadian-kejadian, di antaranya apa? Pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya dan sebagainya. Itu diantaranya apa? Karena laki-laki itu melihat perempuan dengan leluasanya. Ya gimana? Sudah malam-malam ada perempuan pakai baju you can see gitu, Bu ya. Sudah begitu si laki ini lagi dalam kondisi mabok gitu ya. Nah, meskipun demikian tetap anjurannya untuk tetap menutup aurat dengan baik. Mungkin demikian karena waktu terbatas, mungkin sampai di sini dulu kita tutup, Ibu ya. Mari kita tutup kajian kita dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.